Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Selamat pagi, Mas Herditya. Halo, selamat pagi. Oke, Mas Herditya, ini akhirnya IHSG pagi ini dibuka hijau, tembus 6.500 ya. Ini bagaimana analisis Anda? Ya. Oke, penguatan IHSG ini memang di tengah adanya bursa global yang cenderung terkoreksi begitu ya. Namun demikian hal ini dapat kita cermati bersama, memang IHSG sudah tembus atau break dari resistennya di area 6.508 dan saat ini sedang berada di area 6.541. Dan kita lihat tadi sempat tertinggi di 6.600, di mana 6.600 memang menjadi target penguatan IHSG kami. Namun demikian IHSG ini juga ditarik oleh adanya penguatan di sektor finance, terutama pada pergerakan di saham Bank BCA yang kemarin baru saja stock split di 1:5 begitu ya. Dan dapat kita cermati bersama di sini penguatan BCA ini juga menopang penguatan IHSG seperti itu, Mas. Oke, derasnya capital inflow pekan lalu juga menjadi pendorong indeks. Bagaimana dengan pekan ini? Apakah bisa menjadi faktor pendorong juga? Oke, untuk capital inflow sendiri memang beberapa pekan belakangan ini deras masuk ke market kita ya, ke IHSG. Hal ini juga didorong oleh beberapa corporate action yang dilakukan oleh saham-saham perbankan big caps-nya seperti itu ya, seperti BBRI yang kemarin red issue, kemudian hari ini BBCA yang stock split. Hari ini tentu saja menarik investor-investor asing untuk masuk ke dalam bursa kita seperti itu. Dan pekan ini kami perkirakan masih terjadi adanya capital inflow, namun demikian nampaknya tidak akan sebesar di pekan kemarin seperti itu. Oke, Amerika Serikat akan segera rilis data inflasi hari ini ya. Ini bagaimana analisis Anda? Oke, untuk rilis data inflasi sendiri, menurut kami memang inflasinya memang masih akan cenderung tinggi di kisaran 5-5,5%. Namun demikian dan ada ekspektasi untuk The Fed adanya overshoot di inflasi sendiri, jadi dapat diperhatikan untuk kecenderungan inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat. Dan ini memang juga diharapkan oleh The Fed adanya overshoot, sehingga overshoot ini sifatnya temporer. Namun demikian untuk jangka panjang harap diperhatikan juga apabila inflasi tidak terkendali, maka untuk Bank Sentral dari Amerika Serikat sendiri ini membutuhkan adanya antisipasi ke depannya untuk inflasi dari Amerika. Kami perkirakan memang angkanya akan cenderung di level 5-5,5% seperti itu. Oke, data ekonomi domestik menunjukkan ke arah positif. Apakah ini masih menjadi sentimen positif untuk indeks? Betul, untuk data-data ekonomi yang rilis belakangan ini memang cukup baik ya. Demikian pula diharapkan rilis data ekonomi ke depannya juga masih cukup baik dan mendukung adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain data ekonomi yang cukup baik, dapat kita cermati bersama kasus COVID di Indonesia yang sudah cenderung cukup melandai. Meskipun belakangan ini, beberapa hari belakangan ini ada sedikit peningkatan di kasus COVID. Namun diharapkan adanya antisipasi dari pemerintah atas kasus COVID ini. Ini menjadi sentimen positif untuk mendorong pergerakan IHSG dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu. Oke, kita kembali ke global, di mana AS sudah meningkatkan debt ceiling ya, 480 miliar ini. Betul. Oke, ini bagaimana pengaruhnya? Untuk debt ceiling ini kan kita dapat melihat hanya sampai Desember terlebih dahulu ya, dan nanti kita akan melihat perkembangan selanjutnya apakah debt ceiling ini akan disetujui, akan adanya meeting kembali kalau tidak salah tanggal 18 Oktober besok, ini akan ada voting kembali. Namun demikian hal ini juga cukup baik, di mana apabila debt ceiling ini dinaikkan, maka Amerika Serikat tidak akan jadi default, kemudian yield obligasi dari Amerika Serikat akan cenderung stabil dan tidak naik dengan drastis, dan ini akan mempengaruhi ke bursa kita, paling tidak di IHSG sendiri pergerakannya tidak akan terlalu terkoreksi secara agresif. Dan jadi nanti ke depannya para investor mungkin akan mencermati juga untuk debt ceiling ini hingga 18 Oktober ataupun bahkan hingga Desember besok, apakah pagunya akan tetap disetujui seperti ini, votingnya apakah tetap bagus, dan ini akan mempengaruhi ke pergerakan market terutama di emerging market dan IHSG seperti kita begitu. Oke, pekan depan BI akan mengumumkan suku bunga. Ini bagaimana analisis Anda? Untuk suku bunga BI kami perkirakan secara konsensus pun masih cenderung stabil ya, masih tetap di angka yang
eh, ditetapkan oleh BI kemarin, dan kita melihat sebenarnya suku bunga BI ini akan tidak terlalu banyak akan mempengaruhi ISG karena sudah istilahnya sudah diperkirakan jauh-jauh hari akan stabil seperti itu. Jadi pergerakan ISG mungkin tidak akan terlalu dipengaruhi oleh suku bunga BI seperti ini. Oke, akan ada banyak sentimen kalau kita bicara misalnya Amerika Serikat, kemudian Tiongkok begitu ya dengan Evergrande-nya gitu. Ya. Bagaimana respon pasar? Apakah memang lebih wait and see melihat dinamika politik di sana atau seperti apa Mas Didit? Kalau untuk sentimen Evergrande yang terjadi di Tiongkok sana tidak terlalu besar untuk efeknya ke ISG sekarang. Bahkan untuk sentimen yang akan mempengaruhi cukup besar yakni di energy crisis, di mana memang ini nanti akan mempengaruhi harga batubara secara global dan tentunya emiten-emiten pertambangan batubara di Indonesia sendiri. Dan dapat kita cermati memang belakangan ini harga dari emiten-emiten batubara di ISG sendiri kecenderungannya cukup baik, dan ini dapat diakumulasi oleh para investor ke depannya karena kami memperkirakan memang untuk harga batubara ke depannya masih cenderung mengalami kenaikan kembali seperti itu. Oke, artinya krisis energi yang terjadi di Eropa kemudian juga Tiongkok cukup besar ya pengaruhnya? Betul, cukup besar, terutama Tiongkok, Eropa, dan India seperti itu ya. Oke, kita masuk ke saham di mana BBCA ya. Ini resmi menggunakan harga stock split hari ini. Analisa Anda bagaimana? Kalau untuk BBCA sendiri ini memang kami perkirakan masih berpeluang untuk menguat ya ke tadi highest-nya sempat di area 8.250. Namun demikian dapat kita lihat untuk kondisi stock split ini mungkin nanti akan di area-area 8.250 sampai 9.000 untuk penguatan dari BBCA sendiri, dan investor dapat juga nanti memperhatikan pergerakan selanjutnya. Nampaknya penguatan ini tidak akan lama ya, jadi akan ada sedikit koreksi, dan koreksi tersebut merupakan koreksi wajar dari BBCA, dan investor dapat melakukan buy on weakness apabila nanti BBCA terkoreksi, karena cukup menarik untuk BBCA ini nanti di hold dalam jangka yang cukup panjang seperti itu. Oke, untuk linearnya dampak ke sektor perbankannya sendiri seperti apa? Untuk sektor perbankannya sendiri dan dengan adanya stok dari BCA ini kan berarti tingkat likuidasi pergerakan saham di BCA ini kan akan cenderung liquid sekali ya, dan dapat dikatakan dalam tanda kutip cenderung murah untuk investor retail seperti itu. Dan ini juga akan meningkatkan daya tarik atau minat investor retail terhadap emiten-emiten di perbankan, khususnya yang big caps seperti itu, karena harga BBCA saat ini bersaing dengan harga di Mandiri dan BNI sendiri. Jadi memang akan ada likuiditas yang cukup besar di emiten-emiten perbankan big cap seperti itu. Oke, untuk saham komoditas dan energi ini kan masih oke gitu ya. Apakah masih bisa diakumulasi? Ya. Untuk saham-saham energi, khususnya di pertambangan batubara, masih cukup menarik bagi kami dari MNC Sekuritas. Dan ini masih dapat diakumulasi oleh para investor ke depannya, karena kami melihat pun nanti terjadi koreksi, koreksinya cukup wajar ya, karena kemarin harganya sudah ditarik juga kencang dan tinggi gitu ya. Jadi adanya pullback atau koreksi ini wajar dan dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness bagi para investor seperti itu. Oke, untuk Evergrande sendiri, ini meskipun belum terlalu terdampak, tapi bagaimana dengan saham-saham properti? Kalau saham properti kami melihat secara teknikal ini malah cenderungannya cukup baik untuk diakumulasi untuk para investor. Bahkan kecenderungannya kalau secara siklus di Q3, Q4 ya, ini akan terjadi siklus di mana properti konstruksi ini cenderungannya menguat seperti itu. Jadi untuk efek Evergrande ke properti di Indonesia sendiri tidak terlalu besar efeknya. Jadi investor juga tidak terlalu khawatir untuk mengkoleksi saham-saham dari propertinya seperti itu. Oke, yang juga menjadi apa namanya dalam tanda petik ngeri sedap ini kan Unilever. Kemarin lagi ini, tapi kan sepanjang pandemi ini kadang-kadang juga berubah-berubah. Ini bagaimana untuk UNVR? Kalau Unilever sendiri kami memperkirakan ini memang sedang berada dalam uptrend jangka pendeknya ya. Paling tidak nanti untuk para investor dapat menjaga di level-level supportnya di area 4730. Karena kami perkirakan selama tidak break dari level support tersebut, maka UNVR ini masih berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti menguji di levelnya di 5.000, 5.050, dan selanjutnya akan menguji di level 5.200 hingga paling tidak nanti di levelnya di area 5.500 sampai ke
area 6.000 seperti itu. Jadi tetap untuk para investor memperhatikan level-level supportnya dan resistennya. Apabila resistennya break, ini akan cukup baik bagi Unilever untuk menguat dalam jangka pendek begitu, Mas. Oke, mungkin terakhir Mas Aditya, waskita ya, ini kan baru jual tol Becakayu ya. Ini bagaimana sahamnya? Iya. Kalau untuk waskita sendiri, memang ini masih berpeluang menguat. Namun demikian dapat kita cermati ini kalau secara teknikal kita melihat waskita masih tertahan level resisten ya, paling tidak di area-area 1040 gitu ya. Kalau nanti mampu break dari 1040, maka waskita kecenderungannya cukup baik secara teknikal nanti untuk menguji ke area 1100 hingga 1150 terlebih dahulu. Namun demikian tetap kalau kami mewaspadai adanya level support yang ada di area 970 begitu. Oke. Terima kasih ya Mas Aditya atas informasi